Kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja, ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wanda Dwi Lestari, dengan NIM 90501230045, dari kelas Perbankan Syariah C. Langsung saja materi pertama yaitu Kebijakan Pendapatan Ekonomi Islam. Kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam adalah serangkaian kebijakan dan mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperoleh penerimaan negara dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menjamin kesejahteraan umat. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pada kuantitas penerimaan, tetapi juga memperhatikan sumber, cara perolehan, dan dampak distribusinya terhadap masyarakat. Adapun konsep dan landasan kebijakan pendapatan dalam Islam yaitu, dalam ekonomi Islam, kebijakan pendapatan, income policy, bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif serta mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Prinsip utamanya tercermin dalam Qs. Al-Hasir 7, yang menyatakan bahwa harta tidak boleh beredar di antara orang-orang kaya saja. Adapun tujuan utama kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam antara lain: 1. Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. 2. Menjamin kesejahteraan dan maslahah umat. 3. Menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Materi kedua yaitu pengeluaran pemerintah dan kebijakan belanja dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan umum, maslahah, amah, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Tujuannya tidak hanya efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan sosial, moralitas, dan kepatuhan syariah. Adapun jenis-jenis pengeluaran pemerintah dalam ekonomi Islam yaitu 1. Pengeluaran wajib, fard, kifayah. Pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah seperti a. Membiayai aparat negara dan sistem keamanan. b. Pendidikan dan layanan kesehatan dasar. 2. Pengeluaran sunnah, anjuran, a. Subsidi bagi kelompok rentan, fakir, miskin, yatim piatu. b. Pengembangan ekonomi umat, seperti pembinaan UMKM, dan yang terakhir yaitu pengeluaran darurat. Dalam keadaan tertentu, bencana alam, wabah, konflik, negara diperbolehkan melakukan pengeluaran darurat untuk menyelamatkan masyarakat dan memulihkan stabilitas sosial. Materi terakhir yaitu utang pemerintah, di mana utang pemerintah merupakan kewajiban finansial yang timbul ketika suatu negara meminjam dana untuk membiayai defisit anggaran negara. Dalam konteks ekonomi makro, utang pemerintah menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal, terutama ketika penerimaan negara dari pajak dan sumber-sumber lainnya tidak mencukupi untuk menutup pengeluaran negara. Nah, secara umum, pemerintah akan mengeluarkan instrumen utang untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan ketika penerimaan negara tidak memadai. Tindakan ini didasari pada prinsip bahwa investasi publik yang dibiayai utang akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar di masa depan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton.